Tuh mic-nya. Isim inna dan khobar inna atau saudaranya. Jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar juga dapat dimasuki oleh inna. Dan beberapa lafadz yang disebut sebagai saudara-saudara inna karena sama dalam amalannya. Mubtada yang telah dimasuki inna disebut sebagai isim inna, dan khobarnya mubtada setelah dimasuki inna sekarang disebut khobar inna. Amalan inna dan saudara-saudaranya adalah menasobkan inna dan merofakkan khobar. Menasobkan isim. Wah, kurang ngopi. Iya teman. Menasobkan isim dan merofakkan khobar. Contoh, al-mudarrisuna hadiruna. Para guru adalah hadir. Kemudian dimasuki inna, maka menjadi innal mudarrisina hadiruna. Sesungguhnya para guru adalah. Al mudarrisuna ismu Itu hadir. Kurang itu. Ya. Sesungguhnya para guru adalah hadir. Sesungguhnya para guru adalah hadir. Al mudarrisina ismu inna mansubun bil ya'i. Hadiruna khabaru inna marfu'un bil wawi. Maka kata al mudarrisun asalnya sebagai mubtada sekarang menjadi isim inna dan i'rabnya mansub. Sedangkan khobarnya mubtada sekarang disebut sebagai khobar inna dan i'rabnya menjadi marfu. Thayyib. Ini pembahasannya sama persis ya dengan pembahasan kana kemarin. Ya cuman dibalik aja. Yang mubtada'nya kalau kemarin itu marfu', khobarnya menjadi mansub. Sekarang dibalik, mubtada'nya menjadi mansub, khobarnya marfu'. Ya. Cuma dibalik doang. Isim inna dan khobar inna atau saudaranya, jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar juga dapat dimasuki oleh inna. Inna artinya apa? Sesungguhnya lah ya, sesungguhnya, penguatan. Sesungguhnya, sungguh. Dan beberapa lafadz yang disebut sebagai saudara-saudara inna karena sama dalam amalannya. Ya, kalau kemarin inna itu juga kana itu juga punya saudara. Ya. Coba jangan dibalik bukunya. Jangan dibalik dulu. Dah itu aja, lihat halaman itu aja. Saudara kana itu apa aja Mas Abdul? Yang pertama. Mas Hendra, saudara kana apa saja? Pak Hendra Gunarso. Mas Joko. Laisa. Mana ya? Laisa peleng. Laisa, wis ketok. Mas Imam. Asbaha. Terus. Hatta. Bukan. Asbaha, Manzala, Mandi. Soro. Ya. Ya. Ingat ya. Coba tulis lagi lah, balik. Ada asbaha, laisa, soro, mazala, madama. Nah itu. Nah, fungsi-fungsinya untuk apa? Tambah lupa, hurufnya aja lupa, apalagi fungsi. Ya, itu di murojaah lagi. Lembut sekali budal liling ini. Saya ingin sekali. Ingat ya. Ingat. Bab nahwu ini antum harus lebih kencang sebenarnya daripada yang sorof kemarin. Bukan kebalikannya. Antum kemarin kencang, sekarang tambah lemah, keliru. Ya, nahwu itu
Ya, intinya di nahwu atau mengetahui harokat akhir itu di nahwu ini. Ini di kasroh kah, di dhammah kah, di fathah kah, mansub kah, apa ya? Ini fungsinya apa namanya? Intinya di nahwu ini. Ya, justru antum harus lebih ya mengencangkan ikat pinggang antum. Ya, murojaah terus. Ya. Murojaah terus. Gimana kalau nanti diminta bikin contoh madama misalnya? Ya, bisa, susah. Tapi ya itu saudara-saudara kana. Sekarang inna juga demikian. Inna itu juga punya saudara-saudara dan beramal dengan amalannya inna. Kemudian mubtada yang telah dimasuki inna disebut sebagai isim inna. Sebagaimana kemarin mubtada kemasukan kana dan saudaranya, ya. Maka menjadi isim kana. Yes. Kalau inna isim inna. Dan khobarnya mubtada. Jadi khobarnya sebentar. Mubtada yang kemasukan inna disebut sebagai isim inna. Dan khobarnya mubtada setelah dimasuki inna sekarang disebut sebagai khobar inna. Dan khobarnya disebut khobar inna. Amalan inna dan saudara-saudaranya adalah menasabkan isim dan menrofa'kan khobar dibalik aja. Ya. Misalnya al-mudarrisuna hadiruna. Kalau kemasukan kana jadi apa? Kanal mudarrisuna hadirina. Nah, gitu kan? Ini kalau kemasukan kana menjadi kana al-mudarrisuna hadirina. Nah, diganti dengan ya. Karena di antara tanda karena mansubnya jamak mudzakkar salim dengan menggunakan ya Pak Indra ya. Sekarang kalau kemasukan inna bagaimana? Menjadi innal dibalik mudarrisina hadiruna. Nah begini. Mudarrisuna hadirin, kalau ini mudarrisina hadirun. Wow. Dibalik. Mubtada'nya yang asalnya ini ya ganti tetap, kalau ini diganti ya. Begini. Maka kata al-mudarrisun asalnya sebagai mubtada sekarang menjadi isim inna dan i'rabnya mansub. Sedang khobarnya mubtada sekarang disebut sebagai khobar inna dan i'rabnya menjadi marfu'. Sampai sini masih bingung? Mas Hendra bingung nggak? Mas Hendra? Jamak mudzakkar salim itu ya. Al-mudarris. Kalau itu tentunya ya itu ya. Yang bentuk rafa'nya. Mudarrisuna. Kalau anda nggak murojaah yang kolom-kolom kemarin, bingung terus. Iya. Mufrad, bagaimana mansubnya mufrad, mansubnya musanna, jamak, kemudian mansubnya ismaul khamsah. Kalau antum terus seperti itu, nggak mau murojaah terus, ya. Misalnya main bola terus, misal, atau nongkrong, atau jalan-jalan terus, ya. Camping. Ke mana camping, ya. Naik gunung. Ya. Nggak apa-apa kalau sambil belajar bawa buku. Disempatkan waktunya. Menyenangkan keluarga sambil murojaah. Wah, disempatkan. Kalau nggak murojaah nggak bisa, ikhwan. Ya. Bener nggak bisa. Cuma dihafal ya. Sekarang coba kasihkan contoh, saya tunjuk. Mas Imam. Saya kasih mubtada khobar dulu ya.
Sampai rubah jadi kemasukan inna nanti ya. Misalnya al-haqibatani saudaani. Dua tas hitam. Dua tas ini adalah dua tas berwarna hitam. Innal haqibi. Bentar. Gampang. Al-haqibatani ini aja, ya. Fasidatan. Dua tas ini rusak. Ayo kemasukan inna misalnya, Mas. Innal haqibatini. Innal Haqibatini. haqibatini gini Fasidatuni. fasida tuni ini ya. Setelah ada yang perlu diperbaiki apa sudah mantap ini? Innal haqibataini. Innal haqibataini terus haqibataini terus Iya sama, fasidatun. fasidatun. Mas Hendra, bener yang mana? Sampai milih yang mana? Antara dua ini. Innal haqibataini Oh, beda lagi. fasidatani. Ini sama. Fasidatani. Lihat buku gak tadi? Lihat. Lihat buku? Iya. Allahu Akbar. Oh, enggak lihat ya. Gak boleh lihat. Kan Nah, tadi tak kirain. baik. Oh, Fasidat. Ini bener ini. Ini yang bener. Ya. Yang bener. Al-haqibataini Mana? fasidatani. Itu jangan terkecoh ini, contoh ini. Kan ini dua Bukan, tas. ya. Ini kan jamak kan? Ini kan dua tas. Masih Nah, sekarang tanda marfu'nya musanna, tanda mansubnya musanna menggunakan apa? Kalau mansubnya menggunakan ya. Berarti haqibataini dirubah, yang asalnya ini alifnya diganti ya, haqibataini. Kemudian fasidatani ini kan sudah marfu' ini. Maka tetap fasidatani. Kan tadi isimnya inna kan marfu'. Marfu'nya musanna dengan alif, nggak berubah, sama. Jelas Mas Imam? Oke, makanya kolom-kolom itu harus dihafalkan. Halaman berapa itu? Halaman 10. 68. Nih halaman 40 berapa? 8.
48 49. 48 49. 48. Nah ini. Dihafalkan ini. Harus wajib dihafalkan, wajib hafal. Wajib hafal. Nggak bisa nggak hafal. Mumpung belum terlalu jauh nahunya, ya. Belum terlalu jauh nahunya ini. Marilah kita kembali ke jalan yang benar. Murojaah. Kalau berarti nggak murojaah, jalan bukan jalan yang benar itu. Buat ujian. Buat ujian. Iya kita buat Ujian ujian. soalnya sih 10 11 12. Oh langsung kita jamak nanti. Wah, jangan banyak-banyak Ustaz. Bisa. Bisa? Ingat ya. Nah, coba lagi contoh yang lain. Sementara ini lihat inilah apa? Sambil meraja lihat itu. Lihat halaman ini 49, 48, 49. Kak Indra, kita contoh misalnya Lagi. hadza dzu inabin. Ini adalah orang pemilik, ini adalah pemilik anggur. Kemasukan inna Pak Indra. Menjadi apa ini? Nah, Pak Indra ini agak lain soalnya. Kelasnya tinggi, beda soalnya. Ya apa kopi ini? Enak kemarin ya? Kayak tarik Ustaz ini. Enak kemarin? Iya, kayak kemarin. Enak. Enak. Kayak teh tarik ini Ustaz. Kayak tertarik? Iya, kayak yang Ini sama kayak kemarin berarti? Enak. itu mirip yang sama kayak Ustaz. Oh. Apa? Soalnya bukan creamer biasa ini. Beda, fiber cream. Du inabun. Apa? Inna? Inna hada du inabun. Inna hadza tu. Inabun. Oh di ini ya. Di pemain. Baik. Mas Joko. Inna hadza dzu inabin. Karena mabniun dua-duanya. Mabni. Enggak. Hadza kan mabni. Ada yang mah benar, ada yang enggak ini. Berarti ya. Saya sudah pernah tapi lupa itu. Inna, pakai itu lupa. Nah, sampean begitu Mas Abdullah nggak pernah dan sekarang lupa. Pernah tapi Mas Abdullah nggak pernah sekarang lupa. Mas Eko, Ya harusnya kalau harusnya kan itu marfu saja. cuma nggak mau lihat buku. Oh, Barangkali lihat buku pemilik tadi saya anggur. PD hafal Ustaz. Nah, Bu, muncul soalnya. Coba dilihat dulu nggak apa-apa. PD hafal. Iya, PD hafal. Sama tak sih. Ah. Kau enak buku ya. Ini semua muncul. Tak lihat. Bisa ikut Pak Hendra gue inapin Ustaz. Du inabun.
Iya, Set. Ikut Pak Indra. Yang lain ada yang ngoreksi? Kan marfu. Untuk yang lain jawabannya? Inna hadi Oh, du iya, inabu. Inna hadhihi dzu Inabu. inabun. Inabun apa inabun? Bu. Inabun apa inaban? Mas Imam inaban. Antum urut aja lah. Baik. Apalagi Mas Abdullah yang belum jawab ini. Tim-tim baik ini Mas Abdullah. Wasai. Hah? Yang mana? Ada inna hadhihi, inna hadha. Gimana? Oh, Gampang. Wis lupa oh sama. iya, Set. Oh iya, Set. Apa Mas? Apa? Iya itu apa maksudnya? Iya. Tetap marfu ya, Mas. Nah terus gimana? Baik. Yang benar adalah ini tetap bentuknya tetap persis. Lu kan tadi bilang persis, Set. Ya, ente kasih subhat antum kan? Kenapa antum? Nah, Itu untuk penguatan, antum kenapa berubah? Karena ragu, Set. Nah, makanya berarti kan tidak yakin atas jawaban antum kan gitu. Kena subhat, terombang-ambing gitu kan. Tetap hadza dzu inabin, inna hadza dzu inabin. Kenapa? Hadza itu isim apa sih? Mabni atau mu'rab Mas Imam? Mabni, enggak berubah tetap. Jadi kenapa Mas Hendra berubah hadhihi? Hadhihi kan untuk muannas. iya man. Tetap dia. Inna hadza tetap. Dzu inabin asmaul khamsah nomor 8 itu. Ada abu, aku, hamu, fu, dzu. Rofa'nya dengan mana? Ini tanda rofa' dengan wawu abuka. Dzu tetap rofa' ini. Kan isimnya inna dengan rofa' sebagai mudhof. Ya, sudah kita bahas ya, syarat dari asmaul khamsah dia harus susunan mudhof, mudhof ilaih. Ya, sudah dibahas belum? Sudah kan? Tetap. Ya. Kalau misalnya kemasukan kana, hadza dzu inabin, kemasukan kana jadi apa? Kana hadza Ya, ini apa? Tidak. dza inabin. Diganti alif wawunya. Kan dengan alif dza abaka dza inabin. Nasobnya Nasab. Jelas ya? kepancing inabi. Nah, kan inabin sebagai mudhof ilaih ya. Bentuknya harus mudhof ilaih, enggak mungkin sendirian. Apa kok disebut asmaul khamsah? Karena isimnya berjumlah 5. Asma isim, khamsah 5. Ya 5 isim ini aja. Sudah jelas? Zuni. Mas Abdullah, makanya ini kunci nih antum ini. Jangan diremehkan ya. Ya, wis antum kalau bisa ini antum foto di HP, antum sering-sering lihat ya. Jadikan wallpaper HP. Nah, ya. Mau buka HP, lo iya kira murojaah iki. Nah, dihafal sih baru buka WA. Jangan buka WA sebelum dibaca. Baik. Udah ya, ini selesai. Kita anggap sudah. Karena sama dengan kana sebenarnya, cuma ngerubah ini aja sih. Dibalik aja gitu. Sama pembahasannya. Nasab. Baca. Mas Imam. Mana mic-nya tadi? Adapun saudara-saudara inna ialah 1. Inna, bahwasanya. Untuk penguat makna anna, Ya. anna, bahwasanya untuk penguat makna dan harus didahului kalimat. Contoh
Qad ta'lamuna anni Rasulullah. Sungguh kalian telah tahu. Apa tuh bacanya tadi? Qad ta'lamu. La. Nah, itu idgham itu qatta. Qad ta'lamuna anni Rasulullah. Rasulullahi. Sungguh kalian telah tahu bahwa aku adalah Rasulullah. Ya, dhamirun ismu anna fi mahalli nasbin. Rasulu khabaru anna marfu'un bid-dhammah. Itu kok jadi ani? Anni. Iya. Iya betul. Terus. Wa'lamu anna Allah syadidul iqabi. Dan ketahuilah bahwa Allah maha keras azabnya. Allah lafdzul jalalah ismu anna mansubun bil fathah. Syadidu khabaru anna marfu'un bid dhammah. Kok baru gitu? Baru. Khabaru anna marfu'un bid dhammah. Baik. Di antara saudara inna yaitu adalah anna. Di fathah hamzahnya anna. Anna ini biasanya diterjemahkan bahwasannya dia juga sebagai penguat sih ya. Anna ini sebagai penguat. Sama dengan inna, penguat juga. Untuk penguat makna dan harus didahului kalimatnya. Bedanya kalau inna itu ya. Kalau inna ini beda perbedaannya. Kalau inna dia berada di awal perkataan. Ya, awal perkataan. Harus ditahu tadi. Kalau anna ini harus ada kalimat sebelumnya apa. Jadi tahu-tahu di depan sendiri mengucapkan misalnya anna Muhammad nggak bisa. Makanya kalau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah harus ada depannya asyhadu anna. Ya. Gak boleh tiba-tiba anna Muhammad, gak boleh. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala di akhir surat apa itu? At-Talaq ya. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilm. Gitu. Lita'lamu anna. Ya. Harus ada kalimat sebelumnya. Bagaimana kalau inna? Ya. Kok di tengah-tengah juga ada misalnya gimana itu? Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Wa idz qala gimana? Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Gimana? Ini ada ini bukan ani lagi. Bisa berubah ya. Nah, gimana itu? Karena kemasukan domir saja. Coba antum pahami artinya. Aisyah berkata, gimana? Ya bani wahai bani Israel, sesungguhnya aku ya. Gimana ayatnya tuh? Ya gitu kan ya, bener ya. Ayat itu. Surat As-Saffat. As-Saff. Surat As-Saff. Ini ayat ke-6 ya kan? Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni. Baik. Ini kaidah kalau ini ya. Kalau kemasukan qala dan sejenisnya ya qala yaqulu qul. Ya pokoknya lafaz qala ini atau yaqulu mudhari atau amr maka depannya menggunakan inna. Tadi kan wa idz qala ada qala kan? Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israel sesungguhnya aku. Nah, kemasukan qala kan? Maka dia menggunakan in. Ini mungkin nanti bisa tambahkan ya.
bagi faidah. Biar gak bingung nanti, loh katanya di tengah-tengah pakai anna, kok pakai inna. Nah, karena dia kemasukan qala. Oh bisa pindah di depan ya. Apa yang di depan? Kalau kalau diawali kola itu. Kalau diawali dengan qala maka nanti inna. Oh jadi. Hmm. Tapi ini nanya beda sama yang ina yang itu ya. Sama, Sama saja. beramalan juga. Kan ini rasulullah. Nah, rasulu kan Hmm. sebagai khobarnya inna. Ya, jadi anna ini harus didahului kalimat. Misal, qad ta'lamuna anni rasulullah. Sungguh kalian telah tahu bahwa aku adalah Rasulullah. Nah, tolong lihat di sini. Nah, ini kan nggak ada kola kan ya, maka menggunakan anna. Terus kok menggunakan bukan anna tapi kok anni? Perhatikan. Ini asalnya itu anna, kemudian ada ya, namanya ya mutakallim, ya menunjukkan saya gitu. Sesungguhnya aku, sesungguhnya saya itu. Maka digabung anna menjadi anni. Anna menjadi anni. Jadi bukan annai, bukan annai, tapi anni dikasrohkan. Nah, ini saya tambahkan plus ya, anna tambahkan ya sukun. Kalau seandainya qad ta'lamu dihilangkan, anni menjadi apa? Inna ya. Saya ulangi. Qad ta'lamuna dihilangkan. Misalnya mengucapkan ya, saya ini adalah Rasulullah. Anna. Ini. Menjadi ya ini. Nggak boleh ani ya. Karena di depan. Tapi ini Anna plus ya. bukan anna. Ini. Bukan anna lagi, nggak boleh anna. Ini. Tadi kan kalau anna wajib ada kalimat sebelumnya kan? Kan sudah nggak ada, wa qad ta'lamu sudah dihilangkan. Langsung misalnya. Menjadi apa ani? Menjadi ini. Ini Rasulullah ya. Menjadi ini Rasulullah. Sesungguhnya aku. Tetap menunjuk aku. Inna plus ya. Inna plus ya. Plus, betul. Inna Plus ya. plus ya. Kembali ke inna. Masih emang bingung nggak? Nggak bingung kan? Enggak ya. Gimana Pak Indra? Bingung Pak Indra? Tanda nasabnya itu yang mana? Nah, sekarang mana tanda nasabnya? Ini kan bersambung dengan ya. Nah, ini kan dhamir. Sedangkan dhamir itu kan mabni. Ya, nanti ini berarti fi mahali nasbin itu ada ya. Ya mutakallim di situ, coba bawahnya. Ya sukun dhamirun karena dia mabni
ya, maka dia fi mahalli nanti. Ismu anna, dia isimnya anna ya. Jadi ya sukun ini isimnya anna. Terus nasabnya dengan apa? Karena dia mabni, keadaannya gak bakal berubah, maka cara i'rabnya dengan fi mahalli nasbin. Nasbin itu nasab. Nasbin itu nasab. Fi mahalli nasbin. Ingat ya cara i'rab ini ya. Ini dengan ya. Ingat Mas Abdullah ya, fi mahalli ini ya. Insyaallah. Wis praktis, enggak meroja belas, yakin saya. Kalau lupa sama sekali seperti itu berarti enggak meroja sama sekali. Betul Mas Abdullah. Berarti ini isim apa ya? Meroja yang fokus kemarin kan, impian kan ya? Ya, baik. Ini tanda nasabnya ya berarti Ustaz. Tanda nasabnya la, yaitu dhamir, Pak. Oh iya. Dhamir itu kan ya. Ya itu kan dhamir kan. Nah, dhamir itu kan mabni, Pak Indra, bukan mu'rab ya. Keadaannya kan dia tetap bukan mu'rab, mabni. Nah, cara i'rabnya mabni ini, antum ingat ya, cara i'rabnya mabni itu fi mahalli. Fi mahalli itu menduduki, nah gitulah. Fi mahalli nasbin. Jadi ya ini dia ini menduduki nasab. Dia ini menduduki kedudukannya nasab. Namun dia keadaannya tetap nggak berubah, bentuknya tetap. Bukan fathah, bukan ya bukan ya yang dia jamak itu bukan. Ya. Atau ya yang ada di Asmaul Khamsah itu bukan. Dia ya sukun, yang ya sukun bentuk asli memang seperti itu dia. Mabni, nggak berubah-berubah. Nanti dia meskipun nasab, ya, nggak jadi. Dia pokoknya tetap ya. Ya sukun, nasabnya bukan dengan misalnya annaya, bukan. Dengan fathah, bukan annaya, tetap anni. Insyaallah. Ini ikhwan, ini sangat berkaitan dengan pembahasan sebelumnya ya. Murojaah pelan-pelan gitu, dikit-dikit. Pelan-pelan aja. Kemudian wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah maha keras azabnya. Wa'lamu, ketahuilah. Nah, didahului kalimat wa'lamu. Jadi bukan wa'lamu innallaha, keliru itu. Harus menggunakan anna. Wa'lamu annallaha. Ya. Anna Allaha lafzul jalalah ismu anna mansubun bil fathah. Nah, ini mansubnya dengan fathah, bukan fi mahalli lagi. Kenapa? Karena Allah kan mu'rab. Bisa Allaha, bisa Allahi, bisa Allahu. Sehingga dia mansubnya dengan fathah. Syadidul iqab. Syadidu. Nah, syadidunya saja ya. Syadidu khabaru anna marfu'un bil dhammah. Ya, dia sebagai apa? Khabar anna syadidu. Nah, ini syadidu mudhaf ya. Al-iqabi majrurun mudhafun ilaih ya. Majrurun mudhafun ilaih. Lafzul jalalah itu apa Ustaz? Lafzul jalalah ya lafaz Allah. Lafzul al-jalalah. Jalalah itu mulia, kemuliaan ya. Lafaz jalalah. Jalla jalaluh ya.
Lafzul jalalah itu lafaz Allah itu, sebutan dari lafaz Allah, lafzul jalalah. Jelas sampai sini? Jelas Mas Abdullah? Berarti sebelum menjelaskan isim inna itu, ini tuh lafadz apa dulu gitu. Misal ya itu domir, berarti menjelaskan domir baru isim inna gitu ya. Kalau Allah tadi kan berarti menjelaskan i'rabnya itu lafzul jalalah langsung isim inna. Kalau yang anna tadi yang al mudarrisuna itu kan yang inna yang tadi awal tadi kan nggak perlu menjelaskan al mudarrisuna itu tadi apa dulu baru tapi kan langsung isim inna gitu ya. Nggak mesti gitu, nggak mesti. Itu langsung isim ina, enggak? Isim anak. Kok nggak ini, yang ini kok nggak Ini aja, itu antum dalam kurung aja biar gak bingung. Lafzul jalalahnya dalam kurung. nah, Nggak dibaca, berarti nggak apa-apa sih Seth. Nggak dibaca nggak apa-apa sebenarnya. berarti langsung Misalnya antum bilangkan lafzul jalalah nggak pakai langsung Allah ismu anna, boleh. oh Makanya antum tambahin dalam kurung aja. Lafzul jalalah antum dalam kurung. Jadi lafzul jalalah itu dihukumi seperti isim biasa itu Seth. Kayak tadi al-mudarrisuna ya, al-mudarrisina. Ya, nggak perlu jamak mudzakkar salim sebenarnya ya itu dalam kurung Iya. juga gitu. oh Gitu. sebenarnya kalau mau dijelaskan lagi ya itu tadi jamak muzakkar salim Langsung isim misalnya langsung ismu anna mansubun bi fathah boleh. Nggak apa-apa. soalnya ini Detail ini. kalau dilihat contohnya itu nggak sesederhana penjelasan dari awal. Ya sama. Contohnya itu yang ini tiba-tiba ada domirnya ya tuh. Oh no iya. Kan seharusnya kan contohnya kalau misal menjelaskan anna ya wis anna gitu. Di Ani. Kalau udah di anni lah kan ya bingung. Kalau ini yang ya sukun, ya ini mungkin penting karena untuk menunjukkan ini mabni. Nah, sehingga dijelaskan domir. Domir. Nah, domir kan mabni. Iya. Isim anna fi mahalli. Nah, gitu. Jelas ya? Iya. Baik. Itu kadang apa ya? Ini Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh nggak terlintas dalam diri saya gitu karena sudah menganggap maklum gitu. Iya, mungkin yang baru belajar ini masih bingung ya, itu tanyakan itu. Untuk tanyakan. rupanya itu nggak dijelaskan detail. Sip. Udah ya jelas ya. Yang kedua, ayo Mas Joko, baca Mas Joko. Mana mic-nya tadi ini? Ka'anna, seolah-olah atau seakan-akan untuk penyerupaan. Ka'anna aliyan asadun, seolah-olah Ali adalah singa. Aliyan ismu ka'anna mansubun bil fathati. Asadun khobaru ka'anna marfu'un bid dhammati. Jika anna artinya seolah-olah. Gampang ini ka'anna aliyan asadun. Ka'anna aliyan asadun. Seolah-olah Ali seperti singa, ya. Adalah singa. Mungkin dia berkhutbah dengan khutbah yang berapi-api, ya. Atau sebagai panglima jihad, ya. Sehingga dikatakan ka'anna aliyan asadun. Ya. Ali seolah-olah seperti singa, ya. Ganas, ya. Baik, langsung lanjut. Lakinna, tetapi untuk menetapkan perlawanan. Muhammadun ghaniyun lakinna akhahu faqirun. Muhammad seorang yang kaya tetapi saudaranya miskin. Al-kitabu shaghirun lakinnahu mufidun. Kitab itu kecil tapi berfaedah. Akhahu ismu lakinna mansubun bil alifi. Pendek. Bil alif. Oh iya sih. Ismu lakinna mansubun bil alifi. Mufidun khobaru lakinna marfu'un bid dhammati. Lakinnya itu akan tetapi. Untuk menunjukkan
Jadi kita pahami lah ya, tetapi dia ini ya, dia ini apa namanya, kerja di Unilever ya, karyawan, tapi semangatnya luar biasa untuk meroja, nah, gitu. Meroja bahasa Arab. Nah gitu, tetapinya bukan santri, bukan pengangguran, tapi pekerja karyawan, bayangkan shift-shiftan lagi di Unilever. Tapi dia semangat dalam memurojaah. Lakinah. Begitu. Nah, itu lakinah. Tapi ya kita paham sendirilah ya, tetapi sama lakinah begitu. Muhammadun ghaniyun, kaya tapi saudaranya fakir. Kitab ini kecil tapi berfaedah. Begitu. Lanjut. Nah, ini juga beramalan inna ya. Ingat itu. Ini yang ketiga kan termasuk Asmaul Khamsah berarti ya. Yang mana? Yang ketiga ini Allahu. Ah, betul. Akhahu asmaul khamsah. Di rofaknya kok bukan waw ya? Mana rofa Pak Endra? Itu mansub Pak Endra. Kan isimnya lakinna. Coba amalannya inna apa tadi Pak Endra? Amalannya inna. Menasobkan isim kan? Nah, akhahu itu kan isimnya lakinna, bukan khobarnya. Kalau khobarnya rofa. Iya enggak? Iya, iya. Salah kalau lakin akhuhu, salah. Berarti hunya itu dhamir saja. Hunya dhamir, alifnya ini Alif. akhahu begitu, bukan akhuhu. Kalau pakai kana, betul, kana akhuhu. Nah, Kadang kita itu ketipu dhamirnya itu saja. Bikin bingung ada sih. Kayak tadi Ani itu. Jadi kudu paham. akhahu, paham Pak Indra? Jelas ya ini ya. Yang benar akhahu karena isim lakinna. Nah, sedangkan isimnya lakinna itu di mansub, bukan di marfu'. Iya Pak Indra ya. Nah, mana khobarnya lakinna Pak Indra? Mana khobarnya? Kabarnya di Fakir. Nah, kan khobarnya marfu', fakirun. Nah, gitu. Baik, contoh yang bawah Alkitabu shaghirun. Ini mubtada khobar, ya kan? Alkitab mubtada, shaghirun khobar. Lakinnahu mufid. Mana isimnya lakinna di sini? isim kita Mas Imam. Mana isimnya lakinna di sini? Alkitabu shaghirun. Lakinnahu mufidun. Kitab. Baik, isimnya ini. Dhamir hu, dhamir. Maka kan dhamir lakinnahu, namun ia kitab tersebut. Hu kembali ke mana hu di sini? Lakinnahu. Ke kitab. Apa tadi i'rabnya Mas Hendra? Dhamir. Ini. Wow. I'rab. Wow gitu. I'rab. Masuk sore kerjanya men ya? Enggak pagi Ustaz. Oh pagi. Sudah tidur nyenyak. Kok kayaknya kok kurang konsen gitu. Tadi sudah Mas Indra. Tadi sudah. Antum melihat itu tadi. Dhamir. Dhamir kan mabni dia, mabni kan? I'rabnya apa? Mas Hendra kayaknya ada masalah kan tuh? Ada persoalan. Agak sakit nelennya itu. Oh.
kita tanya Al-Mukarram aja. Al-Mukarram. Hah? Tadi Oh. apa Ustaz? Yang Ini. I'rabnya mufid apa? Apa i'rabnya hu, dhamir. Kalau ini kan i'rabnya apa, Mas? Ini. Mufidun. Khobar. Khobar lakinna. Khobar lakinna. Ya kan? Khobar lakinna marfu'un kan? Wa alamatu raf'ihi apa? Alamat rafa'nya dengan apa ini mufid ini? Dhamma. Dia sebagai apa tadi? Khobaru apa? Khobaru lakinna marfu'un, betul? Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi bil dhamma. Sekarang hu-nya apa ini? Sebagai apa dia? Hu sebagai apa? Domir. Iya, domir itu sebutan ini domir. Sebagai apa tapi? Kalau domir kan namanya, oh ini domir. Tapi sebagai apa kedudukannya? Ini kan di khobarnya ini. Kalau ini sebagai apanya? Imam. Iya. Mas Abdullah. I'rabnya Ustaz ya. Sebagai apa saya? Isim apa? Nasabnya Ustaz. Sebagai apa itu sampean misalnya. Sampean di Unilever sebagai apa? Isim lakinna Ustaz. Isim. Nah, gitu maksud saya. Ya. Isim lakinna. I'rabnya apa? Dhamirun ismu lakinna Heeh. fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Kan domir. Tadi sudah itu fi mahalli nasbin, domir. Yang ya sukun tadi loh. Sama anni, lakinni sama. Nanti kalau misalnya ana misalnya apa? Ana, saya kabir ya. Ana kabirul jasad. Ana kabirul jasad. Lakinni nah. Lakinni, nah ini. Lakinni sama. Kalau dia kan lakinnahu. Kalau saya lakinni. Lakinnahu, lakinnahuma, lakinnahum, lakinnaha, lakinnahuma, lakinnahunna, lakin apa? Lakinni, lakinna. Anta nggak ada, lakinta nggak ada. Nah, lakinni dhaif ya. Tetapi saya lemah. Maksudnya lemah di sini mungkin gopok gampang loro ya. Gede tapi gampang loro misalnya. Atau lemah, dia fisiknya lemah, sakit. Ya, lakinni. Nah, di sini ya mutakallim. Dhamir kan? Sebagai apa di sini Mas Imam? Ya-nya. Fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Sebagai. Ini kan sebagai khobarnya ini, khobar. Kalau ini sebagai apa? Apanya ini? Apanya ini, Mas? Ya mutakallim. Ini kan khobarnya ini, khobarnya lakinna. Kalau ini isimnya lakinna, gitu maksudnya. Kalau ditanya sebagai apa itu kedudukannya dia sebagai apa kedudukannya? Isim atau khobar gitu jawabnya. Isim atau khobar. Kalau tanya i'rabnya baru aja. I'rabnya apa? Fi mahalli nasbin. Efek Sabtu sampai 1 ini. SMP 1. Sampai satu. Biasanya kan nggak full kerja. Jadi ini minggu ini alhamdulillah full. Makanya
Kepek kabeh. Insyaallah. Ngeblank ini. Pertemuan ini ngeblank nih, Mbak. Tumben. Wes ya, jelas ya ini ya. Kayaknya perlu latihan gitu kayaknya saya. Biar paham gitu. Lanjut. Pak Indra baca Pak Indra. La'alla, mudah-mudahan atau semoga, untuk mengharap. La'allal kitaba rahisun, semoga kitab itu murah. Al-kitaba ismu la'alla mansubun bil fathati. Rahisun khabarun la'alla marfu'un bid-dhammati. Nah, jelas ini ya. Alkitab sebagai isim la'alla. Rohis sebagai khabar la'alla. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Fathah. Ya. Tahrir. Baik, lanjut. Ke-6. Laita, aduhai seandainya, untuk angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Oh ya salah ya. Harusnya kelima itu. 5. Harusnya kelima. Aduhai untuk angan-angan. Iya. Terus? Laita wakta syababi aidun. Aduhai seandainya waktu muda dapat kembali. Wakta ismu laita mansubun bil fathati. Aidun khobarun laita Khobaru marfu'un. ya, bukan khobarun. Khobaru laita marfu'un bid dhammati. Nah, itu khobaru sebagai mudhaf, laita sebagai mudhaf ilaih. Ya, makanya tidak ditanwin khobarun bukan. Karena dia mudhaf, khobaru laita begitu. Oh. Ya, ini jelas ya, laita waqta syababi, waqta isim laita. Aidun sebagai khobarnya. Aidun itu kembali. Lanjut terakhir. La annafi apa itu? La annafiyata. Oh. La annafiyata lil janisa. Apa ini Ustaz? La annafiyatu. Jenis. La annafiyatu ya. Afwan, la annafiyatu. Afwan. La annafiyatu. La annafiyatu lil jins. La annafiyatu lil jenis. Lil jinsi. Lil jinsi. Oh. La annafiyatu lil jinsi, untuk peniadaan jenis. La fa'ila khairin makruhun, tidak ada pelaku kebaikan yang dibenci. Fa'ila ismu lan nafiyati lil jinsi mansubun bil fathati. Makruhun khabaru apa ini? La annafiyati. Oh. Khabaru la annafiyati lil jinsi marfu'un bid dhammati. Taib, la annafiyatu lil jins ini menafikan seluruh Perbedaan jenis. ya, jenis, jadi jenisnya. Jadi peniadaan ini peniadaan seluruhnya. Betul-betul tidak ada. Makanya la ilaha illallah itu ini. Ya. La. Panjang pendeknya itu pengaruh. Maksudnya gimana? Kalau lah kan ada kayak layar. La-nya, iya, la-nya harus panjang. Pengaruh ya. La ilaha illallah, atau perhatikan di sini. Ini kan dimansub ya, tapi tidak tanwin. Ini kaidahnya. La annafiyah lil jins. Maka yang di sini
kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini perlu dikoreksi penerjemahan seperti ini. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya Tuhan itu kan banyak. Yang selain Allah kan banyak Tuhan itu. Makanya ditambahin la ilaha bihaqqin ma'budun bihaqqin gitu kan. La ilaha ma'budun bihaqqin itu istilahnya takdirnya ya. Ma'budun bihaqqin. Tidak ada ilah yang disembah yang disembah dengan benar illallah, kecuali Allah, illallahu ya, illallah. Nah, ulama iya ulama, para ulama. Dan bahasa Arab itu sudah biasa dibuang-buang gitu kan. Nah, la ilaha di sini yang dinafikan itu adalah jenis. Seluruh jenis Tuhan itu dinafikan jenisnya. Tuhan siapapun. Nah, dinafikan, ditiadakan. Nah, ini penisbatan illallah. Cuma satu tok ya, kecuali Allah. Seluruh jenis Tuhan tidak ada. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, jadi penafian di sini adalah penafian seluruhnya. La misalnya masuk ke dalam kelas ya, masuk ke dalam kelas. Ya la taliba. Ya. La taliba fil fasl. Tidak, misalnya gini. Saya tulis. La taliba. Apa talib itu? Fil fasli. Nah, atau masuk kelas, kemudian nggak ada orang sama sekali, nggak ada murid sama sekali. Kemudian antum sampaikan la taliba fil fasl. Tidak ada seorang murid pun di dalam kelas. Jadi yang dinafikan adalah seorang murid. Yang dinafikan adalah seorang murid. Bagaimana kalau di kelas itu ada murid, ada orang lain, ada orang tua misalnya. Nah, maka yang dinafikan ya jenisnya tok. Muridnya tok, orang tuanya nggak ada, mesti tergantung. Ya. Misalnya kalau dalam kelas ada awalnya campur ya, atau misalnya ada pertemuan wali murid dengan murid ditaruh di kelas gitu ya, kumpul di situ, acaranya jam 7 ke situ, nggak ada murid sama sekali, la taliba fil fasl, tapi ada orang lain di situ gitu loh, yang dinafikan karena talib saja, kecuali misalnya yang dinafikan semuanya. La ahada misalnya. La ahada. Tidak ada satupun ya di dalam kelas. Itu berarti semuanya dinafikan. Tapi kalau misalnya normal ya, hari-hari sekolah belum ada yang datang, nah la taliba. Tidak ada murid sama sekali di dalam kelas. Tidak ada murid dalam kelas. Ya, maksudnya semuanya nggak ada. Kecuali itu tambahkan illa Abdullah wa huwa yuraji'u dars, dan dia sedang memurojaah pelajaran. Misalnya gitu. Misalnya gitu. Misalnya. Doakan. Amin. Jelas ini ya, lana fil jins ya. Nah ini harus di nasobkan isimnya. Fa'ila ismu la an-nafiyah lil jins mansubun bil fathah, makruhun khabaru la an-nafiyah lil jins marfu'un bil dhammah. Nah makruh ini khabarnya la. Nah la di sini berarti banyak ya. Maksudnya ada beberapa gitu. Ada la nafiyah lil jins, ada yang la biasa, ada yang la nahi. Iya. Ya, la pelarangan itu loh. Iya, nah. La takum, la tanam.
Itu juga ada. Ini penggunaannya beda-beda. Udah sini kayaknya. Udah mulai panas ini otaknya ini. Ada pertanyaan mungkin? Yang tadi itu Ada soal? Hah? kan dibully. Udah dibully lah, apa sih bully? tadi yang tadi kalimatnya bahasa Apa itu? lalu kata-kata yang itu tadi Yang apa? yang tadi asmaul khamsah ini kayak berlaku mudhaf ilaih saja. Iya. Jadi yang anunya tuh yang berubahnya tentunya aja, akunya aja saja. Iya betul. Akunya aja yang berubah saja. Makanya ada Pak Hendra tadi yang apa ya? Apa kalimat itu? Saya yang Zu'inabin. Ruinahin. Iya, anggur. Berarti nabinya itu karena dia mudhafun ilaih saja. Berarti selalu majrur saja. Yang berubah berarti Selalu majrur pasti. itunya aja. Kalau fu ya funya aja saja. Kalau aku Iya. Betul. Wawu kan itu kan tandanya wawu, alif dan ya kan. Ya. Abuka, abaka, abika, zu, za, zi, ini Pak. fu, fa, fi. Gitu kan. Kadang yang bingung itu ya kayak tadi ini yang kota lamuna ani Rasulullah ini. Kadang itu kan saya itu masih bingung kadang itu lihat oke kobari sih di dan Itu yang rofa itu jelas itu iya, kabarnya. kadang kan bingung ini Rasulnya atau Allahnya gitu kadang katanya. Padahal ini Yang depannya, yang mudhofnya. padahal ini kan mudah bernilai saja. Berarti Allahnya ini Mudhof ilaih. tadi ada penjelasan ada. Nah, Mas Abdullah. Ini Ustaz. Khair ini tuh ikut apa Ustaz tadi? Lah, Isimnya. khair yang mana? La fa'ilah khairin. Iya. Khairin mudhof ilaih. Oh, Fa'il li khairin. Khairin makruh. La fa'ilah khairin. Iya gitu ya? iya La lah ya. makruhun gitu. Iya, Iya. Khairin mudhof ilaih. Jadi gini, mudah. la isim la nafiyah lil jins marfu'un apa? Mansubun Mansubun la fathati. bil fathati wa huwa mudhaf. Mudah, Pak. Mudhaf. Jadi khairun mudah ilai. Iya. Khairin mudhafun ilaih. Majrurun. Khairin majrurun mudhafun ilaih. Itulah contoh nomor 6. Nomor 6, nomor 6. Nomor 6. Sama kayak ini ya Ustaz ya. Apa? Asyababi itu. Iya, waqta syababi sama. Waqta isim Waktu isim. dan dia mudhaf, asyabab mudhafun ilaih majrur. Kalau mudhafun ilaih pasti majrur, pasti. Yang jadi pembahasan di sini adalah waktanya, fa'ilanya. Cirinya mudah. Ilai itu mana, Pak? Ya, dia Kata-kata seperti apa? ada kaitan di ini secara makna itu satu kesatuan. Seperti ya, biar nggak bingung ya. Saya kasih gambaran. Biasanya itu bermakna li. Li itu apa li? Milik. Misalnya kitabu Boleh dorop itu, boleh dorop. Toro. Muhammadin. Kitabu Muhammadin ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ya. Itu bermakna li itu milik. Kitab Muhammad, kitab miliknya Muhammad gitu. Di salah satu makna ya, bermakna li.
Gampangnya lagi apa? Misalnya Rasulullahi. Rasulullahi, ya. Ya kan ya. Rasulullahi, Rasulu mudhaf. Nulis dewe. Apa itu? Mudhaf ilaih. Mutafilai lu. Oh, enggak ada di situ. Penjelasannya di pertemuan berapa lu? Enggak ada. Ini loh nulis di pas Orang gue deh, ini loh. sibul jumlah itu nggak salah. Waktu menjelaskan Sebelah kana siapa? ini. Sebelah Sim siapa? kana. No isim kana. Sim kana penjelasan sim kana kan dibahas mudah. Jadi yang pertama itu harus nakiro, perhatikan. Yang pertama ini mudhafnya harus nakiro. Adapun mudhafun ilainya nggak harus ma'rifah. Boleh nakiro, misalnya kitabu nahwin, kitab nahwu. Boleh, atau kitabu an-nahwi juga boleh. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kitabun nahwin ini masih umum, pokoknya kitab nahwu. Entah yang ini, entah yang kitab nahwu yang lain, ya umum. Pokoknya umum. Kalau kitabun nahwi, dia sudah bermaksud. Kitabun nahwi, hadza kitabun nahwi. Maksudnya ini. Kitabun nahwu yang sudah tertentu kitabnya. Gitu. Itu bedanya. Jadi mudhafun ilaih enggak harus ma'rifah, boleh nakirah. Tapi pasti majrur. Pasti majrur. Kalau mudhaf ilaih pasti majrur. Kalau mudhafnya pasti Dhamma. enggak mesti. Enggak pasti. Kadang dia majrur, mansub, marfu. Tidak pakai alif lam. Tapi dia tanpa alif lam ya, nakirah ya. Iya, iya. Pakai dhamma. Kita pakai a. Oh, mudhaf itu pasti. Bisa dia Contohnya yang wingit. ya bisa dia sebagai mansub bisa. Ra'aitu Aba Bakrin. Aku melihat Aba. Itu kan mudhaf itu. Ra'aitu Aba Bakrin. Jelas ya? Sudah cukup ya? Insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.